Halo guys, kembali lagi di Rika Official. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Kakak udah sholat? Akhirnya kalimat itu terlontar juga dari mulutku ini. Aku menjadi tambah gugup ditatap seperti itu oleh Kak Rafka. Suamiku itu hanya diam sambil menatapku. Udah, jawabnya jelas, singkat, dan padat. Aku tersenyum tipis. Alhamdulillah. Oh ya, kakak mau sarapan apa hari ini? Biar Kila masakin. Gak usah masak. Terus kakak mau sarapan pakai apa? Aduh, Kak Rafa gimana sih? Cerocosku diakhiri dengan kekehan kecil agar tidak terlalu canggung. Berhenti bersikap baik, karena saya gak suka dan saya gak butuh. Aku tersentak kaget, jantungku mendadak berdetak kencang. Kedua tanganku berkeringat dingin. Kenapa Kak Rafka bisa sekasar ini? Aku hanya bertanya tetapi ia malah membentakku. Maaf Kak, tapi niat Kila baik. Kila cuma mau melayani Kak Rafka layaknya seorang istri. Kila hanya mau berbakti pada Kak Rafka, ujarku. Kedua bola mataku sudah tampak berkaca-kaca. Apa salah? Di mana salahku? Aku hanya ingin bersikap baik pada suamiku. Apa itu salah? Jelas salah, ujarnya tegas. Kamu gak usah dan bersikap sok baik sama saya. Percuma, karena saya sampai kapanpun gak akan pernah cinta sama kamu. Dan saya gak akan pernah menerima kamu sebagai istri saya, ucapnya penuh penekanan. Setelah mengucapkan itu, Kak Rafka langsung masuk kembali ke dalam kamarnya. Tak lupa ia menutup pintu dengan sangat kasar. Refleks, aku memegangi dadaku. Kaget saat mendengar suara tak bersahabat dari pintu kamarnya. Hatiku berdenyut sakit. Ucapan Kak Rafka benar-benar menusuk. Jika sudah seperti ini, lalu aku harus apa? Apa aku mampu bertahan? Hubungan ini milik kita berdua. Tetapi kenapa hanya aku yang berjuang di sini? Hatiku sakit tetapi tidak berdarah. Ada yang menusuk hatiku hingga menimbulkan sakit yang teramat dalam. Hatiku berdenyut sakit. Air mataku lolos tanpa bisa aku cegah. Umi, Abi, Kila disakiti lagi, ucapku dalam hati. Tidak mungkin aku mengadu pada Umi dan Abi. Keduanya pasti marah, sedih, dan kecewa. Aku tidak mau itu semua terjadi pada Umi dan Abi. Cukup aku jangan Umi apalagi Abi. Aku menatap sendu pintu kamar Kak Rafka. Kuatkan hamba ya Allah, ujarku lirih sembari menghapus air mata. Aku tidak boleh lemah, aku harus semangat. Aku yakin semua ini tidak akan lama. Aku melangkah pelan menuju dapur. Aku harus tetap memasak, dimakan atau tidak, itu tidak masalah. Setidaknya aku telah melaksanakan kewajibanku untuk melayani suamiku. Aku mengoles beberapa roti dengan mentega, lalu membakarnya. Kuberikan topping susu, coklat, dan keju. Sebenarnya aku ingin memasak yang lain, tapi sepertinya percuma, tidak akan dimakan juga. Dengan suasana hati yang kurang baik, aku tetap melanjutkan aktivitasku. Hingga akhirnya roti bakar yang aku buat sudah siap. Dengan cepat aku memindahkannya ke atas piring. Tidak lupa aku membawa segelas susu putih hangat untuk Kak Rafka. Aku melempar pandangan pada lantai atas. Tidak ada tanda-tanda kedatangan Kak Rafka. Kalaupun ada, memangnya aku bisa apa? Memanggilnya dan mengajaknya untuk sarapan bersama. Bisa-bisa ini rumah banjir karena tangisanku. Aku ragu, sedari tadi aku terus mundar-mandir tidak jelas. Aku panggil atau enggak ya? Monologku. Sedetik kemudian aku menggeleng kuat. Enggak deh, nanti Kak Rafka bikin aku nangis lagi. Aku memutuskan untuk menunggu Kak Rafka saja. Sembari menunggu, aku merapikan meja makan. Suara langkah kaki terdengar. Aku menoleh. Itu suamiku, Kak Rafka. Ia terlihat tampan dengan kemeja putih, celana hitam panjang, jas hitam, tidak lupa dengan dasi yang menjadi pemanis penampilannya. Tampan sekali. Selamat pagi Kak Rafka, sapaku sambil tersenyum lebar. Aku hanya dibalas tatapan datar olehnya. Senyumku perlahan memudar. Sepertinya aku memang benar-benar tidak diharapkan. Apa aku harus menyerah? Aku menggeleng kuat.
Tidak, tidak, aku tidak boleh pesimis. Bibirku kembali mengulas senyuman. Kak, ayo kita sarapan bersama. Kila buatkan roti bakar untuk Kak Rafka. Enggak, kakak gak mau sarapan pakai roti bakar. Terus kakak maunya apa biar Kila masakin? Bisa kok, bisa, usaha dulu. Hehe. Saya gak mau sarapan sama kamu. Saya gak mau makan masakan kamu. Dan saya gak mau apapun dari kamu. Jadi saya mohon berhenti sok baik dan perhatian sama saya. Aku menunduk takut, mataku sudah memanas. Aku takut Kak Rafka selalu memarahiku. Perlu kamu tahu bahwa sebaik apapun sikap kamu sama saya, itu gak akan pernah merubah segalanya. Terutama perasaan saya ke kamu. Bukannya jadi cinta, justru saya semakin benci sama kamu. Aku mendongak, tidak tahan mendengar ucapan Kak Rafka. Air mataku sudah menetes membasahi pipiku. Dengan mulut yang bergetar aku berkata, sebenci itu kakak sama Kila? Sangat. Saya sangat membenci kamu. Jadi kamu gak usah berharap lebih sama saya. Karena sampai kapanpun saya gak akan membalas cinta kamu. Gak akan pernah. Aku menatap sorot mata Kak Rafka yang penuh amarah dan dendam. Kentara sekali bahwa ia memang benar-benar membenci diriku. Benar-benar sakit fisik dan hatiku lelah. Aku lelah. Sebisa mungkin aku memaksakan senyuman. Kak, Kila gak pernah memaksa kakak untuk membalas cinta Kila. Kakak cinta atau enggak sama Kila, itu hak Kak Rafka. Kila gak punya hak buat memaksa kakak untuk mencintai Kila. Kakak benci sama Kila. Kakak gak cinta sama Kila. Oke, gak masalah. Itu hak kakak. Tuturku. Aku diam sejenak mengatur napasku yang mulai tak beraturan. Tangisku menghalangi diriku untuk bernapas. Sesak sekali. Aku menghela napas untuk kesekian kalinya. Lalu kembali berkata, tapi Kila mohon kak, tolong hargai Kila. Hargai Kila sebagai istri kakak. Hargai keberadaan Kila. Hargai Kila kak, ujarku dengan napas tercekat. Aku menangis dalam diam. Sekuat tenaga aku menahan agar tidak terdengar suara isakanku. Kulihat Kak Rafka menarik sebelah sudut bibirnya. Kusimpulkan bahwa ia tidak terpengaruh sedikit pun dengan ucapanku. Sekeras itukah hatimu kak? Kamu emang gak pernah memaksa saya buat membalas cinta kamu. Tapi dengan sikap kamu yang sok baik, sok manis, dan sok perhatian membuat saya muak. Sikap kamu seakan memaksa saya untuk membalas cinta kamu. Dan jangan salahkan saya jika saya semakin benci sama kamu. Karena kamu sendiri yang membuat saya seperti ini. Air mataku menetes semakin deras. Bibirku terus tersenyum dengan hati yang sangat terluka. Kenapa sesakit ini? Segitunya kakak. Kak Rafka benci sama Kila? Ujarku sambil tersenyum getir. Tanpa kamu tanya, sepertinya kamu sudah tahu jawabannya. Iya, saya benci sama kamu, sangat benci. Cukup Kila sakit kak. Hati Kila sakit. Seandainya Kila bisa membenci orang lain, mungkin Kak Rafka akan menjadi orang pertama yang Kila benci. Ajarkan aku cara membenci orang lain. Aku tidak bisa, karena bagiku ciptaan Allah itu bukan untuk dibenci tetapi untuk dicintai dan disayangi. Aku tersenyum getir mendengar penuturan Kak Rafka. Satu fakta yang aku tahu bahwa suamiku sangat membenciku. Memang Kila salah apa sih kak? Sampai-sampai kakak segitunya benci sama Kila? Kamu mau tahu salah kamu apa? Aku mengangguk. Katakan sekalipun menyakitkan, ujarku lirih. Kak Rafka melipat kedua tangannya di depan dada. Baiklah, kalau itu yang kamu mau, ujarnya membuatku mengangguk pelan. Tak apa, aku sudah terbiasa mendapat ucapan-ucapan yang menyakiti hatiku. Salah kamu cuma satu, yaitu kamu menerima perjodohan ini yang membuat saya terpaksa harus menikah dengan kamu. Kalau saja waktu itu kamu tidak menerima perjodohan ini, mungkin saya tidak akan benci sama kamu. Dan seandainya saja kita tidak menikah, mungkin sekarang saya sudah hidup bahagia dengan perempuan yang saya cintai. Kak Rafka melangkah maju, mengikis jarak antara kita. Jari telunjuknya terangkat dan terfokus ke depan. Di depan wajahku,
membuatku takut dengan kedua bola mata membulat sempurna. Gara-gara kamu, Kila. Gara-gara kamu saya nggak bisa menikah dengan Nadira, bentaknya sambil menunjuk-nunjuk wajahku. Kalau saja kita tidak menikah, mungkin yang sekarang menjadi istri saya itu Nadira, bukan kamu, ujarnya penuh penekanan. Lalu ia mundur dan berteriak kesal. Aku memekik pelan akibat kaget. Kak Rafka seperti orang kesetanan, dan aku seperti anak yang dimarahi seorang ayah. Sejak tadi air mataku terus saja menetes, seakan lupa bagaimana caranya berhenti menangis. Lalu, aku harus apa, Kak? Harus menyalahkan takdir yang telah Allah tetapkan? Kak, ini semua sudah takdir. Jika saja boleh memilih, aku juga tidak mau hidup berumah tangga tanpa ada cinta di dalamnya. Ini sungguh menyiksa. Saya tahu ini semua sudah takdir, tapi gara-gara kamu takdir saya menjadi seburuk ini, ujarnya dengan nada tinggi. Kamu sudah merusak takdir saya, Kila. Seharusnya saya ada di rumah ini, Nadira. Seharusnya yang ada di rumah ini Nadira, bukan kamu. Ucapan Kak Rafka bagai kilat yang menyambar. Berhasil sekali, perkataannya membuat hatiku hancur berkeping-keping. Baru kali ini aku merasakan sakit yang teramat besar. Aku suka mencari penyakit. Aku terus bertanya, padahal aku tahu jawaban Kak Rafka akan menyakitiku. Kakak menyesal menikah dengan Kila. Aku tidak menyalahkan Kak Rafka jika aku sakit hati. Ini salahku sendiri yang mencari tahu hal yang sedari awal aku tahu akan menyakitiku. Saya sangat menyesal, sentaknya. Tanpa basa-basi, ia langsung melenggang pergi meninggalkanku. 4 kata yang sangat menyakitkan. Kaki itu bergetar dan lemas. Kakiku bergetar dan lemas, rasanya sudah tak sanggup menopang tubuhku. Tanganku berkeringat dingin, aku menangis sesagukan. Tubuhku benar-benar terasa lemas, sampai tidak sadar bahwa sudah terduduk lemas di atas lantai. Aku menutup wajahku dengan kedua telapak tanganku. Umi, Abi, Kak Rafka jahat sama Kila, ujarku di sela tangisan. Ya Allah, hati hamba sakit. Ya Allah, mampukah hamba bertahan? Astagfirullah Nyonya, itu suara Bi Ima. Ia langsung datang dan langsung merangkul pundakku. Astagfirullah Nyonya, jangan menangis Nyonya. Bibi jadi ikut nangis. Aku terus menangis tanpa menggubris perkataan Bi Ima. Kila kurang apa sih Bi? Entah apa alasannya aku bertanya demikian. Tiba-tiba saja aku merasa tidak percaya diri, seolah aku serba kurang. Segitu tidak pantaskah aku untuk dimiliki? Tidak ada kurangnya. Bibi tidak pernah menemukan perempuan sekuat dan sesabar Nyonya. Nyonya adalah perempuan tersabar yang pernah Bibi temui. Tetap bersabar, Nyonya harus ingat bahwa sabar tidak ada batasnya. Aku tidak menjawab, tetapi aku menyimak. Mari Nyonya Bibi antar ke kamar. Bi Imah merangkul kedua pundakku, membantuku untuk berdiri. Aku mengangguk lalu mengikuti Bi Imah. Bi Imah sangat baik padaku. Aku mengikuti langkah Bi Imah yang membawaku ke kamar. Sepertinya aku memang butuh istirahat. Sesampai di kamar, Bi Imah membantuku untuk duduk di atas kasur. Aku terduduk lemas dengan perasaan yang sangat hancur. Mataku sudah sembab, air mataku tak henti-hentinya keluar. Entah sudah berapa banyak air mataku yang menetes. Ya Allah, hamba ikhlas atas segala sakit ini. Hamba ikhlas atas segala tetesan air mata ini. Hamba mohon padamu, jangan jadikan sakit dan tetesan air mata ini menjadi dosa untuk Kak Rafka. Aku terus berpikir mengapa nasibku seburuk ini. Mengapa aku harus ditakdirkan dengan orang yang tidak mencintaiku sama sekali, justru aku dibenci. Ternyata ekspektasiku tidak sesuai realita. Aku kira setelah menikah, aku akan hidup bahagia, memiliki pasangan yang akan membuat hari-hariku semakin berwarna. Ternyata ekspektasi tidak sesuai realitanya. Sempat terpikir dalam benakku, jika saja aku tidak menikah dengan Kak Rafka, aku mungkin tidak akan sehancur ini. Tetapi aku tidak mau menyalahkan takdirnya. Aku percaya semua ini adalah takdir untuk
yang terbaik untukku. Aku jadi teringat dengan Abi dan Umi. Bagaimana kabar orang tuaku itu? Aku jadi kangen bercanda dan tertawa bersama mereka. Aku mendongak menatap Bi Ima yang sedari tadi menatapku. Terima kasih, Bi. Bi Imah mengangguk seraya tersenyum. Sama-sama, Nyonya. Ya sudah, kalau begitu Bibi keluar dulu ya. Aku mengangguk. Iya, Bi. Bi Imah keluar, menyisakan aku sendirian. Aku menatap lurus ke depan. Hari ini sangat menyakitkan. Hari ini hatiku benar-benar hancur. Rasanya sakit sekali. Dadaku juga terasa begitu sesak. Mengapa sesakit ini? Aku menyeka air mataku yang menetes. Sepertinya aku akan ke rumah orang tuaku hari ini. Aku butuh nasihat dari Abi. Aku beranjak dari posisiku, bersiap-siap untuk pergi, membersihkan wajahku yang sembab, mengganti jilbabku yang basah karena tetesan air mataku. Sebelum berangkat, aku izin terlebih dulu pada Kak Rafka. Bagaimanapun Kak Rafka adalah suamiku. Kewajibanku untuk selalu meminta izin kepadanya. Kak Rafka, Assalamualaikum. Kak, Gila izin ke rumah Abi dan Umi ya. Makasih. Rit, aku tersenyum walaupun balasannya singkat. Tidak menjadi masalah. Yang terpenting aku sudah izin. Bersambung. Thank you for watching.